Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya. Hari ini Rabu 23 Desember 2020. Sebagaimana dalam pembacaan rutin hari ini saya mendapat berkat di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 21 sampai 27. Ini bagian doa ucapan syukur Raja Daud. Di dalam doa ucapan syukur Raja Daud mengisahkan bagaimana pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam kitab 2 Samuel diawali bagaimana setelah Raja Saul mati terbunuh dalam peperangan bersama anaknya Jonathan, sehingga akhirnya Daud menjadi raja atas Yehuda. Ya. Dalam proses pergumulan, pergolakan politik, kemudian dengan berjalan waktu akhirnya Daud juga menjadi raja atas seluruh Israel. Bukan hanya atas Yehuda, kerajaan Yehuda yang terdiri 2 suku, tetapi kemudian atas seluruh Israel. Bergabung 10 suku berikutnya dan Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Dan Daud memerintah menjadi raja lebih kurang selama 40 tahun di dalam pemerintahannya. Tetapi di dalam perjalanan pemerintahannya tidak mulus. Ada banyak pergolakan, ada banyak pergumulan yang dia alami. Setelah sepeninggalnya sepeninggalnya Saul, Daud masih mengalami pergolakan secara politik. Dan pukulan yang paling dahsyat di dalam pemerintahannya sebagai raja yaitu pemberontakan anaknya Absalom, yang memaksa dia harus lari meninggalkan kerajaannya, meninggalkan istananya. Dia lari menyelamatkan diri. Sampai akhirnya kemudian di dalam 2 Samuel pasal 18, Absalom akhirnya bisa dikalahkan oleh Panglima Daud, yaitu Yoab. Nah, kemudian Daud kembali ke istananya menjadi raja atas Israel. Tetapi pergolakan tidak berhenti sampai di situ. Ada pemberontakan yang mengikuti setelah itu. Yaitu salah satunya Sheba, keturunan suku Benyamin, memberontak. Kemudian juga setelah pemberontakan Sheba bisa ditumpas. Kemudian muncul peperangan-peperangan melawan bangsa-bangsa Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan pemerintahan Raja Daud tidak mudah, tidak mulus. Untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, bahkan untuk mencapai kejayaan masa ke masa. Tidak mulus. Ada banyak tantangan yang dia harus hadapi. Tetapi di dalam 2 Samuel pasal 22 yang sudah kita baca tadi, itu merupakan rangkaian bagian dari ucapan syukur Raja Daud kepada Allah. Dan juga saya melihat ini juga merupakan kunci kemenangan, kunci keberhasilan, kunci masa keemasan Raja Daud di dalam pemerintahannya. Apa itu yang menjadi rahasia, menjadi kunci keberhasilan, masa keemasan Raja Daud di dalam pemerintahannya sebagai raja atas seluruh Israel? Sekalipun tidak mulus, ada kelaparan juga. Dia harus menghadapi kelaparan, harus menghadapi peperangan melawan bangsa-bangsa Filistin, orang-orang raksasa, keturunan Enak, seperti Goliat yang besar. Tetapi Daud tetap mengalami kemenangan, bukan karena kekuatan kehebatannya, bukan karena pasukannya, bukan karena semata-mata panglimanya yang gagah perkasa. Tetapi Daud melihat ada hal yang paling mendasar, paling prinsip yang menjadi rahasia keberhasilan dan kehidupannya. Yang dituangkan Daud melalui ucapan syukur dalam 2 Samuel pasal 22 yang sudah kita lihat
bersama. Saya akan membacakan apa itu yang menjadi rahasia keberhasilan, kesuksesan kehidupan Daud dalam pemerintahannya. 2 Samuel pasal 22 ayat 21 sampai 27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Rupanya bagian-bagian inilah yang menjadi rahasia, yang menjadi kunci keberhasilan Raja Daud dalam pemerintahannya. Pertolongan Tuhan dinyatakan, campur tangan Tuhan dinyatakan, pembelaan Tuhan dinyatakan. Tuhan berperang, memberikan kemenangan-kemenangan bagi Daud. Karena apa? Karena Daud sungguh-sungguh hidup benar. Karena Daud sungguh-sungguh hidup suci. Karena Daud sungguh-sungguh hidup tidak bercela. Daud sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Dia hidup dekat dengan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari Allah. Dia memperhatikan hukum-hukum perintah Tuhan. Ketetapannya dia pelihara. Dia tidak menyimpang. Dia tidak hidup bercela. Dia hidup benar. Dia hidup senantiasa suci. Dan berlaku setia. Ini poin-poin penting. Yang juga harus nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu di dalam kehidupan usaha, dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan pekerjaan, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami pembelaan Tuhan, kita mengalami campur tangan Tuhan, kita mengalami berkat-berkat Tuhan, tidak bisa ditawar-tawar. Kita betul-betul harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesalehan, hidup dekat dengan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari Tuhan, hidup memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan usaha, ekonomi, keuangan sulit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, kita harus tetap punya prinsip hidup yang luar biasa. Hidup benar, tidak kompromi. Hidup dalam kesucian. Hidup tidak bercela. Hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Saya percaya ketika semua nilai-nilai ini ada di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa hidup benar, hidup suci, hidup tidak bercela, hidup dekat dengan Tuhan, hidup memelihara perintah dan ketetapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Tuhan akan menyatakan pembelaan dan pertolongannya, mujizatnya di tengah-tengah masa pandemi yang sulit, di tengah-tengah masa pandemi yang membahayakan. Kita tetap dijaga, dipelihara, dijauhkan dari mara bahaya. Bahkan kita diberkati di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa kelaparan. Karena apa? Karena kita hidup benar, hidup suci, hidup tidak bercela, hidup dekat dengan Tuhan, hidup memelihara ketetapan-ketetapan dan perintah Tuhan. Karena Tuhan akan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita, sesuai dengan kesucian kita.
Tuhan akan berlaku setia terhadap orang yang setia. Tuhan berlaku tidak bercelah terhadap orang yang hidup tidak bercelah. Terhadap orang yang suci, Tuhan akan berlaku suci. Terhadap orang yang bersandar bergantung hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan juga akan berlaku memberkati. Ibu saudara, bukankah ini pilihan kehidupan yang sungguh berkenan di hati Tuhan dan menjadi kunci perjalanan kehidupan yang diberkati, ditolong, mengalami keberhasilan dan kesuksesan sekalipun di masa-masa sukar seperti ini. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita sebelum kita memulai aktivitas hari ini, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis usaha kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, dalam kehidupan keuangan ekonomi kita, saya percaya berkat pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, bahkan masa keemasan kejayaan Tuhan akan berikan bagi setiap orang yang senantiasa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup tidak bercelah, hidup dekat dengan Tuhan, memelihara perintah dan ketetapan Tuhan. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk selalu membangun kehidupan kita berkenan di mata Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kami tentang betapa pentingnya kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesalehan tidak bercelah, hidup dekat dengan Tuhan, memelihara perintah ketetapan Tuhan. Karena semua nilai-nilai inilah yang sungguh berkenan di hadapan mata Tuhan. Ketika kehidupan kami berkenan, Tuhan akan membela kami, Tuhan akan membalas dan memberkati kami dengan kemenangan, dengan keberkatan, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, sekalipun di tengah-tengah masa-masa sulit, masa-masa sukar karena akibat pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan tetap akan memelihara, menolong, dan memberkati kami. Bukan semata-mata berkat secara jasmani, tetapi Tuhan tetap akan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan untuk kami semua. Karena kami berlaku benar, suci, saleh, dekat dengan Tuhan, memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka Tuhan akan membalas sesuai dengan kehidupan kami. Terpujilah namamu, berkati umatmu, meteraikan firmanmu dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Allah Immanuel beserta dengan kita dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.